Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alhimna 'ilman nafa'u bihi awwalaka wa nawayyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali dalam hadir di majelis Islam. Nah, untuk melanjutkan aktivitas bagaimana biasa nih di majelis Islam sini, semoga menjadi tambahan daripada ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini amat kalah penting dengan bermunajat kepada Allah. Semoga Allah semakin menambah hidayah ini terhadap dalam kajian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kesepakatan pada malam Jumat selewat bahwasanya pengajian majelis ini dan kembali membahas masalah sholat setelah membahas masalah jenazah. Alhamdulillah ibu-ibu bapak sekalian, masalah jenazah harus selesai dibahas, walaupun masih banyak di sana sini ini sih perlu ini penambahan lagi masalah penjelasan. Masalah sholat bapak-bapak ibu sekalian, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya kedudukan sholat itu dalam Islam, Rasulullah SAW pernah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu didirikan di atas 5 fondasi atau 5 tiang. Inti berdiri Islam itu ditopang oleh 5 tonggak atau 5 fondasi. Tanpa kelima fondasi ini, Islam itu tidak bisa berdiri. Ambisi pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu syahadah atau kesaksian, atau juga dengan kata lain pengakuan, keyakinan, itu syahadah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu betul sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Ngaji kedua. Tiang tonggak yang kedua dari Islam itu adalah iqamus shalah. Iqamus shalah pengertiannya mendirikan sholat secara keseluruhan. Ia lahirnya, ia juga batinnya. Itu yang iqamus shalah. Insya Allah ini karena agak dikupas juga masalah penjabarannya secara arti ini singkat.
Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah ita'uz zakah, menunaikan. Bukan hanya sekedar membayarkan zakat, tapi menunaikan zakat itu. Maksudnya apa? Ditunaikan zakat itu dikeluarkan sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis, yaitu dikeluarkan kepada asnaf yang tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa asnaf tempat membayar zakat, nah itu ada 8 asnaf, nah itu dinukilkan dalam Al-Quran. Nah kemudian yang keempat, wasaumu Ramadan, itu puasa pada bulan Ramadan. Ini tonggak yang keempat. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah Hajjul Bait, menyenghaja Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sudah mampu untuk melaksanakannya ataupun berjalan ke sana. Hajjul Bait, niat mulai lamban ini ada hajju, haji. Sehajju bahasa kita hajat atau haji. Jadi maksudnya di pengertian, walaupun mondar-mandir Makkah Madinah tapi tidak menyenghaja untuk Baitullah, itu tidak haji. Jelas ya? Makanya haji. Haji itu orang yang punya hajat ke Baitullah, lain untuk rekreasi ke Makkah, lain rekreasi ke Madinah. Sehingga walaupun orang berangkat 3 bulan sekalipun Makkah, Madinah, tapi tidak niat haji, tidak, bukan untuk menyenghajai Baitullah, untuk memakmurkan Baitullah, maaf, itu tidak haji. Ya. Nah, ini masalah dasar hukum nih, masalah sholat. Jadi dapat diketahui melalui hadis Rasulullah SAW bahwasanya sholat itu adalah merupakan tonggak yang kedua yang memapah ataupun yang mendirikan Islam. Oleh sebab demikianlah maka sholat itu bukan hanya sekedar dilakukan, tetapi didirikan. Coba memperhatikan jenokan ani Rasulullah, wa iqamis sholat, mendirikan sholat. Nah, apa yang dimaksud dengan mendirikan sholat? Seluruh falsafah tuntunan sholat yang ada itu dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Senosi mendirikan sholat saya. Nah oleh sebab senolah makanya perlu dibicara penerampaian sepa si sholat jenos saya. Si sholat merupakan tiang tonggak daripada agama Islam. Sholat pengertian ini menurut fikih aqwalun wa af'alun muhtatamatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'itin maksusatin. Ini Syekh Amin Qurdi rahimahullah memberikan penjelasan ini, bahwa sholat itu kata Syekh Amin Qurdi adalah aqwalun. Ini yang pertama. Arti aqwalun itu perkataan-perkataan ataupun ucapan-ucapan. Wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan. Jawa ni bangu, gua ini badan. Ini bahasa orang ya. Nah kemudian muftatahatun bitakbir.
di mana perbuatan dan perkataan itu dimulai dengan takbir. Kini aku bertanya sama ibu-ibu, si dimaksud takbir di hati kira-kira. Si takbir sesepa. Ini bapak-bapak sepa si takbir. Kalau Allahu Akbar itu lafaz takbir. Itu baru lafaz takbir. Yang dimaksud takbir itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu. Nah, ini si takbir saya. Mengagungkan Allah. Pertama sekali orang yang sholat Injil, maka di takbiratul ihram itu bahwa orang yang sholat itu mengagungkan Allah melebihi segalanya. Nah, ini si takbir. Sehingga ucapan orang yang bertakbir yang mengagungkan Allah itu adalah lafaz Allahu. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha segalanya, melebihi segala. Jadi dalam sholat Allahu Akbar lagi pagun niok di sesuatu, berarti lebih agung sesuatu siti niok karena daripada itu bohong takbir. Nah, maka sangat bijaksana Syekh Amin Qurdi ataupun ulama fikih mendefinisikan, memberi pengertian tentang sholat itu bahwa ucapan dan perbuatan itu dimulai dengan takbir. Kemudian api lagi muhtatamatun bitaslim. Nah, itu disudahi dengan salam. Awalnya takbir, yang terakhir itu adalah salam. Itulah yang dinamakan sholat. Tapi ani Syekh Amin Qurdi bisyaraitin mahsusah, di mana ucapan itu, perbuatan itu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam itu punya syarat-syarat yang tertentu. Nah, ngedok syarat sampai dinamakan sholat. Walaupun ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan awalnya takbir, kemudian akhirnya salam, tapi tidak sesuai dengan syarat, itu tidak dinamakan sholat. Nah, ini pengertian sholat. Syarat ini dijabarkan oleh Retine Syekh Amin Qurdi rahimahullah, di dalam kitab Tanwirul Qulub nih. Nah kemudian ani beliau fa aqwaluha, ucapan-ucapan sholat itu ani beliau al wajibatu, yang wajib mesti dibaca. Lain mudah sembarangan ucapan-ucapan, tapi ucapan-ucapan yang mesti tak dapat tidak mesti dibaca dalam sholat. Syekh Amin Qurdi menjelaskan khamsatun, itu ada 5. Awet melamun. Ucapan yang wajib dalam sholat itu ada 5. Makanya rukun qauli itu, rukun yang dibaca itu ada 5. Ini satu rukun ini. Api-api si 5 si mesti dibaca. Wahiyat takbiru, satu takbir gitu. Dibaca lafaz takbir dan takbir. Ini lafaz takbir, ucapan takbir lagi. Takbir. Lah kok makalis gak sih senang.
Mani ngebaca takbir langsung dibaca 2 takbir. Nah, yang dinamakan takbir bacaan orang yang mengagungkan Allah itu adalah Allahu Akbar. Dalam membaca Allahu Akbar harus hati-hati, peliharakan hurufnya. Jangan lebih, jangan kurang, jangan sampai tertukar. Sebab tinggi adalah bacaan yang wajib. Nah, kemudian termasuk dalam rukun sholat yang dikategorikan sebagai rukun qauli, rukun bacaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mesti dan sampai dibaca Allahu Akbar mak ngedok. Seno di dalam hukum bacaan dikenal dengan imam. Maka ditilulah baca saya pandai. Jadi tilulah maka suruh. Tapi kalau adalah itu sifat huruf kaf mesti demikian. Kiumpama ni suwitan kalimat seno banget berarti huruf kaf itu tidak sesuai dengan sifat nih huruf nih. Sempurna bacaan melawat dia. Allahu Akbar. Mak ngedok ihmam nih. Makanya imam itu kaf mati dan ta mati. Allahu Akbar. Tabat. Nah, tabat. Tabat yada. Maknanya imam. Nah, maka ini ucapan. Jadi umpama di dalam ruku mesti dibetulkan rukuknya, sebab itu rukun fi'li, tentu bacaan juga dibetulkan sebab itu rukun qaul. Nah, tapi beda nih, sama-sama rukun. Nah, kemudian wal Fatihah. Nah, jadi setelah takbir bacaan berikutnya yang mesti dibaca dalam salatul Fatihah. Kemudian Nabi lagi wat tasyahud. Tasyahud anin ram bahasa ram tahiyat. At-tahiyyatul mubah sampai seterusnya. Nah, sendiri bacaan wajib. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat atas Nabi. Itu termasuk rukun qauli juga. Kapan? Itu dibaca di saat tasyahud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi jadi kok selesai kan. Anda mak ngedok majid manutuk. Nah, ya. Nah, kalau anda mak kejung besok sampai hamid majid mune ujung nih. Seno kan ada tambahan tahiyat seseno. Tambahan solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nutuk dan wala. Nah, senok ujung solawat berarti solawat nanti baca membaca solawat Ibrahimi.